Victor, bajingan, angkat teleponnya. Victor mungkin pergi main judi lagi. Orang-orang ini, pasti gara-gara judinya. Dia pasti terlibat dengan lintah darat. Chloe, kamu nggak pernah berhenti menelepon? Kenapa sih kamu meneleponku? Aku sedang lari menyelamatkan diri. Victor, brengsek, kalau kamu mau main judi, silakan. Tapi kenapa melibatkan aku? Nggak ada waktu untuk menjelaskan. Aku sudah kabur dari kota. Sekarang kamu urus sendiri. Bos, apapun yang terjadi di antara kalian, aku tidak mau campur. Tapi bagaimana dengan gajiku? Termasuk tahun lalu dan tahun ini, kamu berutang Rp80.000 padaku. Baiklah, baiklah. Hanya sedikit lebih dari Rp80.000, kan? Perahu ini, hasil tangkapan ini, dan wanita itu, Chloe, aku akan berikan semuanya padamu. Anggap saja itu gajimu. Victor, perahu rongsokan ini nggak berharga sama sekali. Dan Chloe, dia tunanganmu, kamu bisa buang dia begitu saja? Aku sudah selesai dengan semua itu. Semuanya milikmu. Lakukan apapun yang kamu mau dengan itu. Kalau kamu tidak mau terlibat dengan orang-orang itu, kamu bisa menyerahkan Chloe kepada mereka. Victor, kamu. Hentikan perahu, sekarang. Berhenti atau aku akan menenggelamkanmu. Diam, tolong jangan serahkan aku kepada lintah darat itu. Kalau mereka menangkapku, aku sudah mati. Jangan khawatir, Ibu Bos. Aku tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Hei, di mana bajingan Victor bersembunyi, kawan-kawan? Victor berutang uang pada kita. Kami akan ambil jalan ini kembali. Lupakan Rp200.000. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kamu cuma nelayan payah. Berani-beraninya kamu campuri urusanku. Aku bersumpah akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Siapa yang berutang padamu? Pergi cari siapapun itu. Mengintimidasi seorang wanita? Pria macam apa kamu? Lagi pula, sekarang perahu ini milikku. Dia di bawah perlindunganku. Dia mau merampas seseorang dariku? Coba saja. Kalian semua, tangkap dia. Tumbangkan sampah ini. Ambil jalang ini dan bawa kembali, dia akan melunasi utangnya perlahan. Ambil ini dan sembunyi di belakangku. Teman-teman, bunuh dia. Ayo, habisi dia. Datang padaku jika kamu ingin mati. Kalian berdua, ambil jalang itu. Kamu cukup tangguh, ya? Lihat aku mengalahkanmu. Jangan mendekatiku. Pergi, menjauh. Ibu bos cukup galak, ya? Bos kami suka yang agresif. Liam, tolong aku. Bro, aku salah. Aku tidak mau wanita ini lagi. Aku juga tidak mau perahu itu. Aku tidak akan macam-macam lagi denganmu. Aku tipe pria yang benci diancam. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Keluar. Kamu luar biasa. Badai akan segera datang. Jika kau ingin selamat, ikut aku diam-diam. Dengan badai ini, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini terlalu berbahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan mati di sini, kan? 6 mil laut dari sini, ada sebuah pulau terpencil. Ada teluk di sisi jauh pulau itu. Kita bisa berlindung di sana. Setelah badai berlalu, kita akan melanjutkan perjalanan. Sedikit lagi, dan itulah teluknya. Saat kita sampai di sana, kita bisa beristirahat dengan tenang. Hei, jangan khawatir, Ibu Bos. Ini sering terjadi.
harus menghormati laut, tapi jangan takut padanya. Kita sedang menuju ke teluk sekarang. Setelah kita masuk, tidak akan ada ombak sebesar itu. Bangun, apa kau mau mati? Ini bukan musim dingin, tapi malam di laut bisa membekukanmu sampai mati. Ada apa? Ikut aku ke ruang tunggu, tidurlah yang nyenyak. Jika badai reda di pagi hari, kita akan berangkat lagi. Masalam. Keringkan dirimu, ganti pakaian basahmu, sakit di laut itu merepotkan. Liam, aku selesai. Kamu bisa masuk dan tidur juga. Ibu bos, ini tidak pantas. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar, apa kata orang? Apa salahnya? Kau bilang laut terasa dingin di malam hari. Jika kau kedinginan, siapa yang akan mengemudikan kapal? Liam, jika kau tidak masuk, aku akan keluar dan menyeretmu masuk. Liam, apa kau pikir kita akan selamat sampai di pelabuhan awan teduh dalam keadaan hidup? Ya, selama aku di sini, kapal akan baik-baik saja. Liam, denganmu di sini, sangat menyenangkan. Tidurlah sekarang. Badai akan reda pagi nanti, dan aku akan membawamu untuk membongkar hasil tangkapan ini. Nanti kita impas. SSD. Mungkin bertemu bajak laut. Jangan bersuara. Perahu ini kelihatan seperti kapal rongsokan, tapi syarat dengan kargo. Ayo gerak, sekarang. Kau punya keberanian mencuri dari perahuku? Anak nakal, aku sarankan kau pura-pura tidak melihat apa-apa. Kembali tidurlah, kami tidak akan mengambil banyak. Hanya mencoba mencari nafkah. Jika kau tidak menutup mata, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Anak nakal, kau mencari masalah. Kawan-kawan, lemparkan dia ke laut, perahu ini milik kita. Sudah takut? Terlambat. Kau sudah lama melakukan ini, ya. Kau tahu aturannya, kan? Bos, kami tahu aturannya. Tolong, beri keringanan, beri kami jalan keluar. Apa yang terjadi di laut, tetap di laut. Tanda tangani perjanjian tertulis. Jika kau berani macam-macam lagi dengan kami, aturan laut, kau tahu apa itu. Setelah kau tanda tangan, jika kau kembali, aku akan menenggelamkan perahumu. Pergi. Liam, kamu baik-baik saja? Mereka sudah pergi? Ibu bos baik-baik saja. Ini, ambil uang ini. Saat kita sampai di darat, kita bisa membeli perbekalan. Dan perjanjian tertulis ini, itu menjaga para pelaut agar tertib, jagalah baik-baik. Liam, aku sangat takut. Angin dan ombaknya sangat besar. Bisakah kita sampai ke pelabuhan awan teduh dengan selamat? Kita tidak akan mati di sini, kan? Jangan khawatir, selama aku di sini, kita pasti akan sampai ke pelabuhan awan teduh dengan selamat. Istirahatlah. Aku akan memeriksa pulau itu besok pagi, untuk mencari makanan liar. Oh. Liam, kembalilah. Liam, apakah kamu akan seperti Victor, dan meninggalkanku? Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian.
Ah, aku kira kamu akan meninggalkanku di sini dan pergi. Bagaimana mungkin aku pergi? Perahunya masih di sini? Liam, mulai sekarang, aku akan bersamamu. Boleh, kan? Makanlah, badainya sudah reda. Ayo kita berangkat setelah makan. Aku harus ke kamar mandi. Silakan. Jangan pergi terlalu jauh. Berteriaklah jika kamu butuh aku. Liam, kamu di mana? Ayo selamatkan aku. Bagaimana bisa pulau terpencil ini memiliki ular beludak kepala tombak? Apakah ia menggigitmu? Biarkan aku lihat. Tidak apa-apa, ia tidak kena. Dasar bodoh, apakah mempertaruhkan nyawamu untukku sepadan? Ayo, kembali ke perahu. Sudah larut, tidurlah. Simpan omongan untuk besok. Jika kau tidak muncul, apakah aku akan mati? Jangan terlalu berpikir. Tidur. Badai berhenti. Ayo lanjutkan. Jika beruntung, 4 atau 5 hari lagi, kita akan sampai di pelabuhan awan teduh. Sial. Awasi laut, teriak kalau ada apa-apa. Oke. Kita menabrak jaring ikan. Jaring sialan ini benar-benar menyebalkan. Ada apa? Setelah bertahun-tahun di laut, ini pertama kalinya aku jatuh ke laut. Liam, awas. Hiu. Liam, lihat ke belakangmu. Tarik aku, cepat. Kenapa kamu menangis? Aku seperti kucing. 9 nyawa. Kamu menakutkanku setengah mati. Apa yang akan aku lakukan kalau kamu mati? Baiklah. Lihat, aku tidak mati.
Pulau Teluk Silang di depan. Ayo kita singgah dan istirahat malam ini, berangkat besok pagi. Dat, Pulau Teluk Silang? Bukankah itu pulau tanpa hukum dan tidak berpenghuni? iya, banyak kelinci liar di sana. Teluknya terlindung, kita bisa istirahat dengan nyaman. Lalu lanjutkan. Liam, apa itu lampu-lampu di kejauhan? Entahlah. Tapi ada yang aneh. Oh tidak, itu geng laut. Apa itu geng laut? Mereka itu bajak laut yang hanya peduli pada keuntungan. Mereka membajak kapal dan membunuh orang. Bajak laut. Pegangan erat. Ayo kita lepaskan diri dari anjing-anjing gila ini. Ah, Kalau tidak mau terluka, lepas sepatu hak tinggimu. Dan pegang erat-erat. Ayo, kalian bajak laut. Sial, kapal rongsokan ini bahan bakarnya tidak akan bertahan lama. apa yang akan kita lakukan? Aku tidak mau jatuh ke tangan para penjahat itu. Liam, dengar, mesin kapal cepat mati. Liam, jangan jadi pahlawan. Kalau kita tidak bisa menghadapinya, kita akan berikan semuanya pada mereka. Nyawa kita yang utama. Jangan khawatir, aku bisa. Akhirnya berhasil lolos. Panas sekali. Liam, aku kedinginan. Dengarkan aku, percayalah. Bergerak sedikit, dan tembakan berikutnya ke kepalamu. Jangan tembak. Kami menghentikan perahu. Teman-teman, naik, tangkap mereka hidup-hidup. Aku ingin pria ini dan kapal ini, semuanya. Di bawah ruang penyimpanan, ada kompartemen tersembunyi. Bersembunyi di sana, apapun yang kamu dengar, jangan bersuara. Aku tidak pergi. Jika kita pergi bersama. Tetap bersembunyi, berikan perjanjian tertulis dan uangnya. Percayalah, kita akan baik-baik saja. Pintar. Aku sudah memblokir jalur ini selama 3 bulan. Dan kau berani memaksa lewat? Bos, aku hanya tukang perahu pengiriman, mencari nafkah. Aku tidak tahu aturan itu. Tolong jangan terlalu keras padaku, ambil kargonya dan biarkan kami pergi. Jangan pura-pura bodoh denganku, geledah. Nak, beberapa waktu lalu, salah satu anak buahku bilang di sebuah perahu nelayan,
Dia dikerjai, cuma ada seorang pria muda, dan seorang jalang kecil yang cantik sekali. Itu bukan kau, kan? Di mana jalang kecil itu? Aku ingin memeriksa barangnya sendiri. Perempuan itu terlalu berisik. Aku membuangnya di sebuah pulau terpencil. Mungkin sudah mati sekarang. Geledah palka ikan. Bongkar juga papan lantainya. Bos, ada kompartemen tersembunyi di sini. Lepaskan aku. Liam, tolong aku. Bos, jalang kecil ini benar-benar tahu cara bersembunyi. Ini perempuan yang katamu kau tinggalkan di pulau terpencil? Liam. Liam, kau tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Dia memang wanita yang mantap. Pantas saja, berandal ini rela mempertaruhkan nyawanya untuknya. Lepaskan aku. Sok jagoan, ya? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ayo. Berhenti memukulnya. Tolong, berhenti memukulnya. Lepaskan dia. Tolong, lepaskan dia. Aku akan melakukan apa saja. Apa saja? Apa saja. Lepaskan dia saja, tolong. Brengsek yang melanggar aturan. Tangkap dia. Bunuh berandal ini. Chloe, pergilah ke lounge. Cepat. Kamu mencari masalah, berandal. Aku akan membunuhmu. Jangan bergerak, atau akan kulepaskan kepalanya. Bos, jangan tembak. Kawan-kawan, mari kita bicarakan ini. Jangan buang-buang napas. Semua yang kau curi, kembalikan semuanya, setiap bagian. Kau tunggu apa lagi? Lakukan apa yang dia katakan. Kenapa lambat? Harus saya eja? Tidak. Keluarkan semua dari lambung, cepat. Bos, itu semua barangnya. Semua bahan bakar di kapalmu, pindahkan ke kapalku. Pompa. Setiap tetes terakhir. Saya tidak menandatangani perjanjian tertulis denganmu. Tapi di luar sini, di laut, ada aturan laut. Jangan kira kalian bajak laut, bisa bertindak semaunya. Jika kalian membajak kapalku lagi,
atau menyentuh kargoku, semua orang yang mencari nafkah di laut akan memburu kalian seperti tikus. Mengerti? Ya, kami mengerti. Enyahlah. Liam, Jangan takut. Liam, mereka semua penjahat. Kamu terluka di mana? Biarkan aku lihat. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Banyak darah. Kenapa kamu tidak bilang? Hanya goresan. Sejak aku keluar dari militer dan pulang, dan mulai bekerja di laut, ini semua bagian dari pekerjaan. Kau melakukan ini untukku. Kau hampir mati. Berhenti menangis. Aku bilang padamu, selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Liam, aku akan tetap bersamamu mulai sekarang. Oke? Tapi laut itu berbahaya. Salah satu perjalanan ini, aku mungkin tidak bisa kembali. Sejak aku berusia 13 tahun, ketika pamanku menjaminku kepada Victor, aku telah hidup di neraka hidup. Kau satu-satunya yang pernah memperlakukanku seperti manusia. Denganmu, aku tidak takut apapun. Baiklah, ikutlah. Jika kita pernah menghadapi bahaya nyata, jangan jadi cengeng. Emhem. Kamu sedang apa? Kamu, kenapa kau menciumku? Aku berkata jujur, Liam, aku ingin menjadi milikmu. Setelah kita mengirimkan kargo, kau bisa kembali ke daratan dan cari yang lebih baik. Kau tidak cocok untuk hidup di laut. Jadi ini Pulau Teluk Silang, ya? Ya. Ayo merapat dan istirahat. Ada banyak kelinci liar di pulau ini. Aku akan menangkap beberapa untuk menggemukkanmu. Emham. Kelinci yang gemuk sekali. Liam, kau hebat. Itu cukup untuk kita berdua. Siapa yang berani mencuri kelinci kami? Kau mencuri kelinci kami. Kelinci di pulau ini semua dipelihara oleh kami. Di pulau terpencil ini, bagaimana mungkin ada kelinci peliharaan?
Kelinci liar berlarian di seluruh gunung. Siapapun yang menangkapnya, itu miliknya. Aku bilang itu milik kita. Jadi itu milik kita. Bayar, atau kau tidak akan pergi. Kau bilang kelinci ini milikmu? Apakah kau punya bukti? Bukti? Di pulau ini, akulah buktinya. Mundur selangkah. Jangan khawatir. Aku akan mengurus mereka. Oke, Kau bilang, ini kelinci peliharaanmu? Lihat kaki belakang yang panjang dan ramping ini. Dan lihat telinganya, panjang dan tipis. Semua ciri-ciri kelinci liar. Katakan padaku ini milikmu? Kenapa tidak bisa menjadi milikku? Kami menyewa seluruh pulau ini, kelinci di pulau ini semuanya milik kita. Menyewa pulau ini pasti mahal, kan? Jadi kau kaya, dan kau masih datang ke sini untuk hidup susah? Mengesankan, cukup mengesankan. Bagaimana cara saya membayar kelinci itu? Saya tidak tahu caranya. Tapi, cara menguras darah seseorang, saya sangat ahli dalam hal itu. Mau mencobanya? Bos, ini kesalahpahaman, semua salah paham. Kami tidak tahu dengan siapa kami berurusan, tolong lepaskan kami akan pergi sekarang. orang-orang itu akhirnya pergi. Untungnya mereka bukan bajak laut nekat itu. Pembuli itu, mereka ada di mana-mana. Ayo pergi, kembali memanggang kelinci. Liam, itu keren banget. Orang-orang itu melihatmu dan terlalu takut untuk berkata apapun. Ah, tidak juga. Melaut untuk mencari nafkah itu semua tentang mempertaruhkan nyawa. Apa yang kau lihat akhir-akhir ini, pencuri, bajak laut, itu hanya puncak gunung es. Di balik layar, ada hal-hal yang lebih gelap, dan banyak sekali. Hal lebih gelap apa yang ada? Di belakangmu, mengunci baling-baling, sabotase, memutus jalur laut, kau tidak bisa menjaga dari semuanya. Menghadapi ini, dan kau mungkin kehilangan nyawamu. Setelah mendengar semua itu, kau masih ingin pergi melaut denganku? Ya. Dimanapun kau berada, aku akan ada di sana. Tolong, Sepertinya ada yang minta tolong. Kembali ke perahu, bersembunyi. Aku akan pergi memeriksanya. Tidak. Tetap bersamamu itu yang paling aman. Baiklah. Tapi kau tidak boleh keluar dari pandanganku. Oh tidak, ada orang jatuh ke laut. Orang jatuh ke laut? Mereka baru saja kehilangan pijakan dan terpeleset dari dek ke laut. Ayo pergi, ada perahu kecil di sana, ayo kita dayung ke sana. siapa kalian? Laut, kami dengar ada yang minta tolong dan datang untuk lihat apa bisa bantu. 4 jam. 4 jam. Saat kalian sampai di sini, ayahku sudah tiada. Sobat, apa yang terjadi? Bos kami sedang memeriksa perahu nelayan di buritan dan tidak sengaja tersapu ke laut. Jaket pelampungnya terlepas. Gelap sekali dan ombak besar. Kami yang tua-tua tidak berani terjun, pasti ada arus bawah di sana. Bos tahun ini berusia 62, airnya sangat dingin. Jika kita tunda lagi, hipotermia akan terjadi, dan anak bos tidak bisa turun, ombaknya terlalu tinggi, turun sama saja buang nyawa. Lalu kau ingin aku hanya menonton ayahku di bawah laut? Aku akan melakukannya. Aku tahu apa yang kulakukan.
Nak, jangan lakukan itu. Jika ada arus bawah di sana, kau tidak akan kembali. Kami para pelaut punya aturan lama, jangan menolong orang tenggelam saat badai. Jangan nekat hanya karena kau muda dan kuat. Begitu laut marah, kau akan ditelan ombak. Kau tidak akan selamatkan siapapun dan malah kehilangan dirimu. Aturan itu kaku, tapi nyawa dipertaruhkan. Aku tidak bisa diam saja dan melihat seseorang tersapu laut. Aku tidak bisa. Liam. Liam, aku percaya padamu. Kau bisa melakukannya. Aku akan menunggumu kembali. Liam, di mana kau? Ini gila. Dengan ombak sebesar ini, bagaimana bisa dia menyelamatkan siapapun? Dia akan membunuh dirinya sendiri. Angin seperti pisau dan ombak seperti kuburan. Menantang ombak secara langsung, bukankah itu hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri tanpa hasil? Pria kuku pergi ke laut untuk menyelamatkan bosmu. Kalian semua pengecut, jika kalian terlalu takut membantu, diamlah. Liam. Lihat ke sana. Pegang aku. Aku akan membawamu kembali. Liam. Ayo. Sekarang, tarik dia keluar. Anak ini luar biasa. Kami semua mengira dia sudah mati, tapi pria itu benar-benar merebutnya kembali dari badai. Astaga, dia benar-benar menariknya kembali dari ombak. Luar biasa. Liam, kamu bikin aku takut banget. Tangkap dia. Tarik dia ke atas. Ah. Cepat, turunkan talinya. Hei, Nona, terlalu berbahaya. Kembali. Liam, kembali. Sayang sekali tentang pemuda itu. Liam, kau meninggalkanku juga? Kau berjanji kita akan mencari nafkah di laut. Di mana pemuda itu? Liam, jika kau tidak kembali, aku akan turun dan bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Lihat, dia masih hidup. Pegang erat, anak muda. Liam, brengsek. Aku pikir kau tidak menginginkanku. Brengsek. Kau membuatku ketakutan setengah mati.
Kukira kau tidak akan berhasil. Sekarang sudah aman. Lihat, aku kembali. Jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Oke. Anak muda, nyawaku ini, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya dari laut? Aku akan mengingat hutang ini seumur hidup. Itu bukan apa-apa. Hanya berdiri di sana dan melihat seseorang tersapu laut akan menghantuiku selamanya. Di jalur pengawas pasang, jika kau menemui masalah, hubungi aku di nomor ini, tidak peduli sebesar apa masalahnya, aku bisa mengatasinya. Siapa nama penyelamat kita? Mulai sekarang, saat kapal kami melaut, jika bertemu denganmu, penyelamat kami akan mengawalmu. Aku Liam. Jangan panggil aku penyelamat. Kau membuatku tersipu. Liam? Nama itu agak... Bung, apa kau mau bilang? Namaku sial untuk mencari nafkah di laut? Aku tidak percaya itu. Aku sudah hampir 10 tahun di laut. Akulah yang menaklukkan laut lepas. Anak muda, kau berbakat. Istri cantik seperti itu rela melaut bersamamu, kau pasti hebat. Istri cantik seperti itu rela menanggung susah payah bersamamu, kau lebih hebat dariku di usiamu. Istriku menolak naik kapal bersamaku. Pak Dawson, bukan, kau salah paham. Dia. Pak Dawson, kami harus kembali ke kapal kami. Kami sudah agak lama pergi. Aku agak khawatir. Hahaha, Mason, kau dan Tyler bawa kapal ke teluk, lalu kalian berdua antar sejoli itu kembali ke kapal mereka? Apa kamu sadar seberapa berbahayanya itu? Ombaknya besar sekali. Kalau kamu tidak kembali ke atas, apa yang akan aku lakukan? Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku kembali dengan selamat, kan? Apa yang kamu tahu? Nelayan tua itu bilang jangan menyelamatkan orang tenggelam di tengah badai, tapi kamu nekat jadi pahlawan. Jadi kamu ingin aku hanya diam dan melihat seseorang terseret ombak? Kamu berjanji padaku. Selama kamu di sini, kamu tidak akan biarkan apapun terjadi padaku. Tapi bagaimana kalau kamu pergi? Baiklah, aku janji. Aku akan berhenti ambil risiko sebanyak itu. Sungguhan? Sungguhan. Ganti baju basah itu. Aku akan ambil makanan untuk mengganjal perutmu. Liam, ada yang naik ke darat? Liam? Apa kau istirahat dengan baik tadi malam? Pak Dawson, kau pulih cukup cepat. Tubuh tua ini masih kuat, semua berkatmu? Ini sedikit sesuatu sebagai tanda terima kasih. Bawalah untuk perjalanan. Terima kasih, Pak Dawson. Liam, kata-kata tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Saat kau kembali ke daratan atau sampai di titik timur, pastikan kau meneleponku. Aku benar-benar ingin berterima kasih atas kebaikanmu, kawan. Tentu, akan kulakukan. Liam, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Jika kau butuh bantuanku, bilang saja. Lagu ini sangat bagus.
Matamu begitu terang ketika Kamu bernyanyi dengan sangat baik. aku suka mendengarkanmu. Mulai sekarang, aku akan bernyanyi untukmu setiap hari. Liam, sebuah perahu. Tidak ada orang di perahu itu. Liam, kita tidak akan bertemu yang legendaris kapal hantu itu, kan? Tetaplah di perahu, aku akan pergi memeriksanya. Aku ikut denganmu. Aku tidak mau tinggal di sini sendirian. Liam, ini kenapa perahu ini tidak ada orang di dalamnya? Mana mungkin itu benar-benar kapal hantu, kan? Sepertinya sudah dijarah. Liam, ayo pergi. Perahu ini benar-benar menyeramkan. Ayo pergi. Liam, ayo. Saya tidak ingin menjadi hantu air. Hantu air itu terlalu jelek. Tidak ada yang namanya hantu air. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Tolong kami. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terkunci di kompartemen tersembunyi? Kami pengangkut kargo. Kami bertemu bajak laut, dan mereka mencuri kargo kami. Mereka mengunci kami di kompartemen tersembunyi, meninggalkan kami untuk mati. Sudah 3 hari. Jika tidak ada yang datang, kami pasti sudah mati. Di kapal ini, selain kamu, apakah ada orang lain? Enggak. Hanya kami bertiga. Ayo kembali ke perahu kita. Kalian berdua? Karena kalian di sini, kalian pergi begitu saja? Apa maksudnya? Tidak banyak. Lihat cewek ini, cantik banget. Kawan-kawan mau tinggal dan bersenang-senang sedikit. Kalian bajingan tak tahu terima kasih. Kau ingin mati. Jangan salahkan aku. Bos, sok jagoan ini cukup kuat. Ayo kita keroyok dia. 3 hari dikurung, dan kau masih punya energi sebanyak itu, kalian bertiga. Kau pasti sudah memakan kawan-kawan kapalmu sebagai makanan. Rusak. Ada ide cemerlang lagi? Tidak. Ampun, bos, tolong. Kumpulkan semua barang berharga di kapalmu, bahan bakar, air, dan bawa semuanya keluar. Kembali ke kompartemen tersembunyi itu.
Tinggal di sini dan jaga perahunya. Aku pergi ke toko itu di sana untuk membeli beberapa perbekalan. Hubungi aku jika ada sesuatu. Hei, kenapa ada jalan kecil yang cantik? Pergi sana, priaku akan kembali sebentar lagi, dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Priamumu? Kami kawan-kawan semua adalah priamu. Kau sendirian saja, pasti sepi. Kawan-kawan akan menemanimu? Jangan sentuh aku. Kau pemarah. Kami hanya ingin mengenalmu. Kenapa kau begitu marah? Lepaskan. Sakit sekali. Satu langkah lagi, dan aku akan mematahkan lengan ini. Bos, ini kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Pergi. Bajingan, kamu datang untuk mengirim kargo di Pelabuhan Awan Teduh? Kamu tanya aku? Di Pelabuhan Awan Teduh, aku yang menentukan apa yang boleh. Jika aku tidak menyetujuinya, ikanmu akan busuk di perahu, dan tidak ada yang berani membelinya. Kargo di perahu ini segar. Panggil operator timbangan ke sini. Bayar saja harga pasar. Siapa kamu? Untuk kargo di Pelabuhan Awan Teduh, akulah yang memegang kendali. Jika aku tidak memberi izin, ikan di perahumu akan busuk di palka, dan tidak ada yang berani membelinya. Tapi, jika jalan kecil ini mau minum 1-2 gelas bersamaku, kita bisa bicara. Lepaskan tangan kotormu dariku. Bajingan. Jangan jadi bajingan tak tahu terima kasih. Bantuanku di Pelabuhan Awan Teduh kuat. Kamu mau bertarung denganku? Kamu tidak mau meninggalkan dermaga hidup-hidup? Mau hidup? Tinggalkan jalan kecil itu di sini. Pergi. Atau aku akan memotongmu jadi umpan. Sentuh dia lagi, coba saja. Silakan. Ya, coba, aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Kamu masih mau bertarung? Tidak, aku menyerah. Ampun. Kenapa? Kenapa kau tidak mau menerima kargoku? Di Pelabuhan Awan Teduh, aku bukan yang bertanggung jawab. Aku hanya bekerja untuk orang lain. Mereka bilang bahwa kita hanya bisa mengambil ikan yang mereka mau. Kargo lainnya harus pergi ke Pelabuhan Danau Indah. Jika aku tidak patuh, mereka akan membunuhku. Aku mati, itu tidak ada apa-apanya. Semua orang di dermaga akan kehilangan pekerjaan.
Liam, ayo pergi. Aku kasihan pada mereka. Di sekitar sini, di mana saya bisa menyewa truk berpendingin? Kamu mau sewa apa, bos? Saya punya satu di rumah, sudah lama nganggur, kalau perlu, bawa saja. Gratis, saya nggak berani ambil uangmu, bos, silakan bawa, bos, anggap saja ini permintaan maaf saya. Ayo, antar saya ke sana. Bisakah kita sampai ke pelabuhan Danau Indah hari ini dan menurunkan kargo? Saya masih merasa agak tidak nyaman. Dengan kecepatan ini, kita akan sampai di sana sore nanti. Tetap di dalam mobil. Biarkan saya yang urus. Tidak perlu berkelahi dengan para biadab itu. Teman-teman, kasihanilah. Biarkan saya lewat, tolong. Saya membawa priaku ke dokter. Juga tidak mudah. Pria Anda terlihat kuat dan sehat. Dia sama sekali tidak sakit. Berikan kami $70 dan kami biarkan kamu pergi. Iga Bal. Aku bilang, priaku ada masalah di sini. Rekam medisnya ada di dalam mobil. Saat dia kambuh, dia mengejar orang dengan pisau. Terakhir kali dia kambuh, dia hampir membacok seseorang sampai mati. Penyakit mental? Kamu bercanda? Dia terlihat lebih normal dari saya. Apapun yang kamu lakukan, jangan buat dia marah. Jika dia benar-benar mengalami episode, saya tidak bisa menahannya. Oh tidak, kenapa dia mengalami episode lagi? Cepat, pergi, sekarang. Hahaha, kau terlihat sangat konyol tadi. Bagaimana kau tahu bahwa saya memiliki riwayat penyakit mental? Dan bahwa saya membunuh orang saat saya mengalami episode? Kau mencari informasi tentang saya. Saya. Hahaha. Hanya bercanda. Itu balasan karena kau menyebut saya sakit jiwa. Oh, kau membuat saya takut. Cuaca sialan ini, bagaimana tiba-tiba mulai hujan deras? Oh sial, mobilnya rusak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mobilnya mogok. Ini tengah malam. Di jalan tidak ada seorang pun. Jika kita menunda lebih lama dengan tangkapan itu, saya khawatir semuanya akan rusak. Jangan terlalu dipikirkan. Kerusakan sering terjadi. Biarkan saya pergi memeriksa. Ini semua salah saya. Saya tidak lebih dari pembawa sial. Sejak saya naik kapal ini, saya hanya menjadi masalah bagi kamu. Di laut, dan di darat, masalah mengikuti saya kemana-mana. Saya benar-benar kutukan. Chloe, kamu bukan kutukan. Kamu adalah pembawa keberuntungan. Kamu telah membuat perjalanan membosankan saya jauh lebih menyenangkan. Berhenti mengatakan itu tentang dirimu sendiri. Jangan khawatir, kita pasti akan menjual semua tangkapan itu. Syukurlah itu hanya filter yang tersumbat. Sudah diperbaiki.
Liam, kenapa wajahmu merah sekali? Tidak apa-apa. Kamu sebaiknya tidur. Dalam beberapa jam, kita akan sampai di pelabuhan Danau Indah. Liam. Liam, buka, minum obatmu. Kamu kedinginan? Liam, kamu akan baik-baik saja? Kamu sudah sadar. Saya baik-baik saja. Demamnya sudah hilang. Liam, seumur hidupku, aku sudah bertekad padamu, kamu pria yang baik, aku ingin bersamamu, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, itulah rumahku. Nak, semua tangkapanmu memenuhi standar. Tidak ada yang kurus, tidak ada ekor yang rusak, kesegarannya juga pas. Tangkapan seperti ini, bahkan di pelabuhan Danau Indah kita, sangat langka. Saya ambil semuanya. Dengan harga pasar tertinggi. Terima kasih, bos. Ayo kita cari makanan yang layak. Makanan ini adalah yang paling menenangkan yang kumakan dalam beberapa hari ini. Setelah makan, aku akan pergi memeriksa dermaga, aku akan membelikanmu tiket kapal, kargo sudah terkirim. Kamu juga harus kembali. Liam, kau akan meninggalkanku juga? Apa aku benar-benar menyebalkan? Victor memanfaatkanku untuk membayar utangnya padamu. Sekarang kau juga ingin menyingkirkanku? Kau sudah melihat betapa berbahayanya laut. Jika kita selamat sampai ke pantai hari ini, besok kita bisa menjadi makanan ikan. Kau seharusnya tidak berada di laut, menjalani ini. Liam, sejak aku kecil, kau adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar baik padaku. Pamanku memanfaatkanku untuk membayar utangnya kepada Victor. Jangan khawatir, Victor tidak pernah menyentuhku. Aku bersih. Sejak Victor melemparkanku padamu, sejak saat itu, untuk pertama kalinya, aku diperlakukan seperti manusia. Denganmu, aku tidak takut pada apapun. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamamu. Aku bisa membantumu dengan uang. Membantumu menarik jaring, membantumu menghubungi pembeli. Jadi biarkan aku tinggal bersamamu, ya? Baiklah. Saat kau bosan, dan ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bersamamu seumur hidup. Ibu bos, 2 kamar, ya. Hanya tersisa 1 kamar king. Akhir-akhir ini, para nelayan dan pelaut sudah memenuhi semua kamar, memiliki tempat untuk bermalam sudah cukup baik. Kamu naik dan tidurlah. Aku akan bertahan di mobil. Tidak bisa. Kamu baru sembuh dari demam tinggi. Malam hari di pinggir laut suhunya di bawah titik beku. Semalam lagi kedinginan, kamu bisa mati kedinginan. Aku akan tidur di mobil. Kamu naik ke atas. Jangan konyol. Aku pria sejati. Tidak mungkin aku membiarkan wanita tidur di mobil. Pasangan mesra, masih bolak-balik.
Ayo, naiklah, berhenti berlama-lama. Dindingku tipis. Kalian berdua bertengkar di sini, semua orang di atas bisa mendengarmu. Terima kasih, Ibu Bos. Saya berlumuran angin laut dan embun dari perjalanan, merasa lengket dan menjijikkan, jadi biarkan saya ganti baju dulu. Baiklah, pergi ganti baju, airnya masih hangat, jadi cuci mukamu sekalian dan jangan masuk angin. Liam, bagaimana dengan luka-luka di tubuhmu? Itu sudah lama sekali, bukan masalah besar. Liam, saya tahu saya tidak cukup baik, dan dulu saya sering marah padamu, tapi saya bersamamu seumur hidup. Jadi jika kamu tidak keberatan, malam ini, biarkan saya menjadi wanitamu sungguhan, oke? Apakah itu oke? Tidak akan pernah kusangka bahwa Liam yang begitu galak, saat berurusan dengan penjahat, terlihat sangat lucu saat tidur. Mari kita lihat untuk membeli perlengkapan hari ini, dan juga mengatur kargo kembali, lalu kita akan kembali. Liam, bagaimana jika kita memiliki perusahaan perikanan dan pelayaran sendiri? Kita bisa mengumpulkan tangkapan dari nelayan di mana saja dan membangun armada samudra kita sendiri. Saya yang akan menangani manajemen, kamu yang menangani kapal-kapal, kita akan menghasilkan banyak uang bersama, tidak lagi didorong-dorong oleh preman lokal dan perantara itu. Baik, jika itu yang kau inginkan, lakukan saja. Setelah kita kembali ke pelabuhan, kita akan memulai semuanya. Bos, ini berandal yang mencuri kargo kita di kapal. Berandal, kami tidak menangkapmu di pelabuhan Awan Teduh, tapi akhirnya kami dapatkan kau di pelabuhan Danau Indah. Kamulah orang yang mencuri kargo kawan-kawanku. Kamu berani sekali. Berani-beraninya kau mendarat di wilayahku. Di laut, kita mengikuti aturan laut. Aku menyelamatkan kalian bertiga, tapi mereka mencoba membunuhku. Aku biarkan mereka hidup. Itu sudah cukup belas kasihan. Sekarang kau datang mencariku. Apa kau tidak takut melanggar aturan? Dianggap sebagai bajak laut? Diburu semua orang? Aturan? Di pelabuhan Danau Indah, aturanku adalah aturannya. Pukul pria itu sampai mati, bawa wanita itu kembali untuk menghibur kita. Apa gunanya kamu? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi satu berandal? Sampah. Kamu cukup tangguh, ya? Aku akan menghancurkanmu.
Liam. Jalan kecil ini cantik sekali. Pantas saja kamu tergila-gila padanya, berandal. Lepaskan dia. Berhenti. Hentikan. Tolong, berhenti. Keras, ya? Lihat saja berapa lama kau bertahan. Lepaskan dia. Tolong, lepaskan dia. Aku akan melakukan apa saja. Berani kau sentuh anak buahku? Aku akan mematahkan kakinya sekarang juga. Biarkan dia tahu siapa bos di sini. Tidak. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia, kumohon. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Tolong, lepaskan dia saja. Semuanya berhenti sekarang juga. Wah, bukankah ini Bustela? Apa yang membawamu ke sini? Bos, keduanya adalah temanku. Tolong aku. Apapun itu, lupakan saja. Bagaimana? Karena Bustela bilang begitu, aku sudah menyelesaikan urusan untuk kawan-kawanku. Anggap saja selesai. Liam. Liam, kau baik-baik saja? Bustela, hari ini hanya tembakan teman. Lain kali aku traktir makan dan minum-minum sebagai gantinya. Meski nyawanya dipertaruhkan, dia tetap melindungi wanitanya. Dia punya keberanian. Terima kasih, Bustela, sudah menyelamatkan kami berdua. Pantasan Pak Arthur Dawson memilihnya. Dia tidak mundur, bahkan dalam situasi seperti ini. Benar-benar setia, dan benar-benar sok jagoan. Kau kenal Pak Dawson? Kau kenal Pak Dawson? Dulu saat aku sedang susah, Pak Dawson membantuku. Kemarin lusa, Pak Dawson meneleponku dan mengirim foto. Katanya penyelamat hidupnya sudah tiba di Pulau Matahari Terbenam, dan menyuruhku mengawasimu. Kupikir, kau mungkin datang ke Pulau Matahari Terbenam tapi belum tentu ke Pelabuhan Danau Indah. Tapi siapa sangka hari ini, saat aku ke pelabuhan mencari seorang pelaut tua yang cekatan, dari kejauhan aku melihatmu dan kukira kau mirip orang yang disebut Pak Dawson, jadi aku mendekat, dan ternyata benar, itu kau. Bustela, kebaikanmu yang menyelamatkan hidup, akan selalu kuingat. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu, katakan saja, melalui segala rintangan, aku, Liam, tidak akan gentar. Tidak perlu melalui segala rintangan. Sepertinya aku beberapa tahun lebih tua darimu. Jadi aku akan memanggilmu kawan. Sekarang, aku butuh bantuanmu, kawan. Stella, silakan. Selama aku bisa melakukannya, akan kukerahkan segenap tenaga. Saya punya kargo mendesak. 120 peti tangkapan premium, itu harus dikirim dari Pelabuhan Awan Teduh ke Pelabuhan Puncak Pandang. Melalui laut, bisa sampai dalam sehari jika cepat. Armada saya sendiri sedang bertugas semua, tidak bisa segera dipanggil kembali. Saya pernah melewati rute ini sebelumnya.
Saya tahu jalur perairannya dengan baik. Juga, di bawah tangkapan, ada 50 peti barang selundupan. Saya juga perlu Liam untuk membawanya. Barang selundupan? Liam, kamu yakin? Saya bisa. Bayarannya 2 kali lipat harga pasar. Saya bayar setengah di muka. Juga, saya tidak akan bohong. Perjalanan ini akan berat. Saya butuh seseorang yang, di laut, bisa mengendalikan situasi. Tentu, jika kamu tidak mau, saya tidak akan memaksamu. Saya hanya ingin lihat apakah, seperti kata Pak Dawson, kamu pria yang setia dan terhormat. Apakah kamu punya keberanian untuk ambil pekerjaan ini? Jangan khawatir, Chloe. Ini pasti bukan barang selundupan. Tembakau dan minuman keras legal, administrasinya sudah selesai. Salurannya juga bersih. Baru saja melewati jalur pelayaran. Mengambil bagian keuntungan orang lain, beberapa orang tidak tahan. Stella terus terang, saya akan ambil pekerjaan itu. Masuk mobil, kita menuju pelabuhan Awan Teduh. Ayo. Terima kasih, Chloe. Chloe, pergi ke laut bersama Liam, apa kamu tidak merasa berat? Tidak berat. Selama aku bersamanya, tidak berat. Mereka sudah di sini. Hentikan perahunya. Terus kabur, aku akan tabrak kamu. Pegangan erat. Liam, apa kamu gila? Hai, perahu di depan, dengar, kamu perlu izin kami untuk perairan ini. Matikan mesinmu sekarang. Liam? Liam, apa yang harus kita lakukan? Hentikan perahunya sekarang. Aku akan menabrakmu, dan memberi kalian semua ke ikan. Liam, mereka akan menenggelamkan kita. Apa yang kamu katakan? Stella, apa kamu tidak takut? Aku sudah melihat semuanya. Aku hanya ingin melihat bagaimana orang yang dipercaya Pak Dawson menangani ini. Ayo. Chloe, Stella, pegang erat-erat. Kamu yang minta. Aku akan mengirimmu bertemu malaikat maut. Kamu mau menenggelamkan perahuku? Kalau begitu ayo. Saya memberimu satu kesempatan terakhir. Hentikan perahunya. Hentikan perahunya. Kamu pikir mau lari kemana? Kamu pikir ini bisa menghentikanku? Jangan coba-coba mundur. Cepat, minggir.
Berandal ini? Apa dia manusia? Bukankah Stella adalah seseorang yang berhasil melalui badai? Adegan kecil seperti ini membuatmu lemas? Aku baru saja kehilangan keseimbangan. Itu wajar, kan? Hempaha. Aku, Stella, dalam bisnis, setelah bertahun-tahun penuh perjuangan, aku sudah melihat banyak hidup dan mati. Tapi momen mendebarkan hidup dan mati seperti ini baru pertama kali kualami. Oh, benarkah? Bukan berarti kau harus gemetaran dan bergelayutan pada pria orang lain, kan? Liam, kami berutang padamu untuk perjalanan ini. Kalau bukan karena dirimu dan kegigihanmu yang tangguh di laut itu, kargo ini tidak akan sampai ke sini. Bantuan ini akan kuingat. Stella, berterima kasih itu satu hal, tapi main tangan itu tidak keren. Pria seperti Liam, satu dalam sejuta, berani dan tegar, setia dan jujur, aku kagum dan suka padanya. Ada masalah? Tapi, Chloe, pria seperti itu, mampukah kau mempertahankannya? Tergantung apakah kau punya yang diperlukan. Kau memeluknya, kau menatap. Dia sudah pergi jauh, dan kau masih menatap. Dia hampir mencuri jiwamu. Dia majikan. Aku tak bisa membiarkannya jatuh, kan? Tapi kau, berbeda. Kau ibu bos yang kupilih. Tak ada yang bisa mengubah itu. Bahkan dirimu sendiri. Kau selalu tahu apa yang harus dikatakan. Bu Stella, Anda sudah menempuh perjalanan jauh. Anda benar-benar membuat tempat sederhana saya bersinar. 120 peti tangkapan, 50 peti tembakau dan minuman keras. Semuanya ada di sini. Tyler, periksa barangnya dan selesaikan pembayarannya. Bu Stella, tidak usah buru-buru memeriksa. Ayo ke kantorku, mari duduk, minum teh, dan berbincang. Bu Stella, lihat. Ini semua barang premium yang saya kumpulkan beberapa hari terakhir. Gudangnya penuh sesak, dan saya belum menjual satu pun. Bu Stella, pasti lelah setelah perjalanan. Ini, minum teh untuk melegakan tenggorokan? Tyler, sepertinya saya tidak diterima di sini. Bu Stella, saya sudah membantumu. Saya membuat pengecualian untuk menerima kargomu, dan kau coba menjual sampah padaku? Ada apa? Apa saya, Tyler, tidak layak diperhatikan oleh Bu Stella? Sampah, Tyler. Saya, Stella, mendapatkan tempatku di Pulau Matahari terbenam sepenuhnya karena reputasiku. Saya sendiri yang memeriksa kargo itu. Jika kau ingin mundur, beri alasan yang lebih baik. Baik. Kalau begitu, langsung ke intinya. Orang baru milikmu itu mencuri bahan bakar dari perahu kawan-kawanku. Dia mengambil setiap tetes terakhir. Beberapa kawan-kawanku hampir mati di luar sana. Kau berutang penjelasan padaku.
Jangan bergerak. Bung, mari kita bicarakan ini, jangan biarkan itu meledak. Apa yang baru kau katakan? Kau mau penjelasan untuk kawan-kawanmu? Baiklah, bicara. Penjelasan apa yang kau inginkan? Tidak, sudahlah, kami tidak mau penjelasan apapun. Kawan-kawanmu membajak perahuku di laut dan mencoba membunuhku. Aku menjatuhkan mereka. Aku mengambil bahan bakar mereka sesuai aturan itu. Adil, kan? Adil, sangat adil. Baik dalam kehidupan, bisnis, atau dunia bawah, integritas dan kehormatan itu penting. Demi keuntungan kecil, kau kehilangan prinsipmu. Itu tidak sepadan. Ya, kau benar bos. Kalau begitu, bayar dengan baik. Juga, kau menakuti pacarku dan Stella. Kompensasi stres emosional, kan? Dan kau membuang-buang waktuku. Kau harus bayar untuk gaji yang hilang juga, kan? Aku akan bayar, pasti. Semoga kau puas. Chloe, bawa Stella dan pergilah duluan. Liam, setelah perjalanan ini, aku benar-benar terkesan padamu. Stella, Anda terlalu baik, hanya melakukan apa yang saya dibayar. Tidak, aku serius. Kejam, keberanian, tanggung jawab, ketiga sifat ini tergabung dalam satu pria. Sepanjang hidupku, aku hanya melihatnya padamu. Liam, aku ingin kau bekerja denganku. $100.000 setahun, kau tidak perlu pergi melaut. Cukup kelola armada untukku. Ditambah dividen di akhir tahun. Stella, saya menghargai tawarannya. Tapi maaf, saya tidak bisa menerimanya. Karena saya sudah berjanji pada Chloe. Saat saya kembali, kami akan memulai perusahaan perikanan dan pelayaran sendiri. Kehidupan di laut ini, satu-satunya cara saya merasa aman. Lagi pula, saya harus ada untuknya. Saat saya berjanji, saya menepatinya. Begitu, Liam, kau sudah menemukan jalannya. Kalau begitu aku tidak akan memaksanya. Tapi posisi ini, akan selalu aku buka untukmu. Kau selalu diterima. Liam, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Stella, kargo sudah diantar. Waktunya melunasi. Aku janjikan 2 kali lipat. Ini setengahnya lagi. Liam, tunggu. Liam, aku mengagumi integritas dan keteguhanmu. Kamu punya keahlian sungguhan. Kamu tidak seharusnya menyia-nyiakannya di perahu rusak. Maukah kamu mempertimbangkan lagi tawaranku? Tidak, terima kasih, Stella. Aku mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi saat aku berjanji, aku selalu menepatinya. Tapi Stella, jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, katakan saja. Aku, Liam, tidak akan menolakmu. Bagus. Kalau begitu lain kali aku punya urusan rumit, aku akan butuh bantuanmu lagi, Liam. Setelah kamu memulai perusahaannya sendiri, kargo apapun dari Pelabuhan Awan Teduh atau Pelabuhan Danau Indah, aku akan membelinya di atas harga pasar. Dan pengiriman dari sini ke Pelabuhan Batu Aman, kesepakatan yang sama. Terima kasih, Stella. Jangan berterima kasih padaku, kamu pantas mendapatkannya. $100.000, begitu saja, bisa saja membeli perahu baru dalam setahun. Apa kamu tidak menyesal? Lupakan saja. Aku punya perahuku, dan ibu bosku. Itu sudah cukup. Ayo, pulang. Ya, rumah.
Liam. Beberapa hari terakhir ini seperti mimpi. Cuacanya berubah cepat. Perahu rusak di saat seperti ini. Parah. Ada pulau terpencil. Bisa sampai ke sana? Kamu fokus saja perbaiki perahu. Saya akan pergi memeriksa pulau itu untuk mencari makanan dan air. Oke, hati-hati. Jangan pergi terlalu jauh. Hubungi saya jika ada sesuatu terjadi. Jangan khawatir. Setelah mengikutimu selama beberapa hari, saya sudah belajar 1-2 hal. Cepat kembali. Saya pergi mencari makanan. Kamu fokus saja pada perahu. Akhirnya dapat. Liam, lihat apa yang kubawa. Bagus. Kamu bisa berburu kelinci sendiri. Tentu saja. Aku murid andalan Liam. Wajahmu penuh abu. Pegangan erat. Orang-orang ini tidak terlihat baik. Hei, Berandal. Saudaraku, Ricky mendapat masalah karena kamu. Sebagai saudaranya, aku akan membalasnya. Aku sudah menunggu di jalur ini berhari-hari, akhirnya dapat kamu. Ricky. Chloe, masuk ke sini. Victor berutang 200.000 rupiah kepada kami. Dia sudah pergi, dan kau kabur dengan wanitanya. Jadi apa? Kau akan ambil alih masalahnya? Hentikan perahu dan serahkan si jalang itu. Gunakan dia sebagai bayaran. Lalu aku akan lepaskan kau, atau aku akan menabrak dan menenggelamkanmu. Jadi kalian berdua bisa mati bersama sebagai kekasih. Berandal, hentikan perahu jika kau tidak ingin mati. Atau hari ini aku akan menjadikanmu makanan ikan. Pegang erat. Tabrak dia. Pegang kemudi. Tetap di jalur. Jangan lepaskan, apapun yang terjadi. Ya, hati-hati. Kau pikir mau kemana kali ini, Berandal? Ayo. Ayo, kalian semua. Berandal, lumayan.
Chloe, tetap fokus. Kendalikan perahu. Bawa dia keluar, kalian. Ayo bawa cewek itu kembali. Lompat sendiri. Atau aku harus mendorongmu? Turun. Liam, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selesai. Ayo pulang. Liam, kenapa perahunya tidak bergerak? Tangki bahan bakarnya retak. Apakah itu saat orang-orang itu menabrak kita? Untuk melepaskan diri dari mereka, kita keluar dari jalur. Bagian laut lepas ini jarang dilalui kapal. Liam, wajah cemberut tidak cocok untukmu. Tidak apa-apa, kita akan pergi kemanapun kita berakhir. Selama aku bersamamu, aku bahkan tidak takut mati. Bahkan jika kita mati bersama. Liam, minumlah air. Aku tidak haus. Sepertinya ini benar-benar akhir. Liam, bertemu denganmu. Sangat indah. Selamatkan dia. Itu Liam. Itu Liam. Yang menyelamatkan bos. Cepat. Liam. Kau ingat aku? Malam itu di Pulau Teluk Silang, aku bersama bos besar. Liam, kita hidup. Kita hidup. Sudah kubilang kita tidak ditakdirkan mati. Ya, kita hidup. Liam, kau adalah penyelamat hidup bos kami. Bos berkata, di jalur pengawas pasang, bisnismu miliknya, Arthur Dawson. Kapanpun kami bertemu denganmu, kami akan melindungimu dengan nyawa kami. Sampaikan terima kasih pada Pak Dawson untukku. Simpan saja sampai kita berlabuh, dan katakan sendiri pada bos, tali tambat sudah aman. Tenang saja untuk saat ini. Perahumu sedang dijaga.
Sampaikan terima kasih kepada Pak Dawson untuk saya saat kamu kembali. Saya akan mengunjunginya lain hari, dan berterima kasih langsung padanya. Tentu. Bos kami sudah berharap kamu datang. Pelabuhan Batu aman. Kita sampai di rumah. Benar-benar membantu kita dalam perjalanan ini. Dan kamu juga? Saya berencana menjual kapal ini. Jual? Kamu tidak akan mencari nafkah di laut lagi? Ya, kapal ini sudah terlalu tua. Tidak bisa lagi menghadapi badai. Dengan bayaran yang Stella berikan kepada kita, dan tabungan kita bisa menyewa sebuah toko di sini, dan membeli kapal yang layak. Bukankah kamu ingin memulai perusahaan perikanan dan pelayaran? Kita akan menggunakan uang ini sebagai modal awal. Apapun keputusan yang kamu ambil, saya akan mendukungmu tanpa syarat. Sedikit ke kiri. Tidak, sedikit ke kanan. Tidak, sebenarnya, sedikit ke kiri. Ya, seperti itu. Perikanan LC. Kamu pilih nama yang bagus. Perusahaan kita sendiri. Akhirnya papan namanya terpasang. Sekarang gelar ibu bos sudah resmi. Kita sudah selesaikan administrasinya. Tapi kita belum punya pasokan. Aku sudah datangi 3 perahu nelayan. Mereka bahkan tidak mau memberi penawaran pada perusahaan baru. Tenang saja. Aku akan pergi ke dermaga timur sore ini. Lihat apakah aku bisa menegosiasikan sesuatu. Kamu istirahat sore ini saja. Aku yang urus. Perikanan LC. Aku sudah di Pelabuhan Batu Aman lebih dari 10 tahun. Pertama kali ada yang berani memasang papan nama tanpa melewati aku. Administrasi kami sudah disetujui pemerintah. Kenapa kami tidak boleh pasang papan nama? Ku dengar kamu mau beli ikan di Pelabuhan Batu Aman. Kami punya semua administrasi yang sah. Apa masalahnya dengan membeli ikan? Masalah besar. Memperdagangkan tangkapan di Pelabuhan Batu Aman diatur olehku, Frankie. Kamu bahkan tidak bilang sepatah kata pun, dan kamu mau menancapkan kekuasaan di sini, itu tamparan di wajahku. Turunkan papan nama itu dan pergi. Berkemas dan keluar dari Pelabuhan Batu Aman. Aku sudah bicara ke setiap perahu nelayan di dermaga-dermaga itu. Siapapun yang menjual tangkapan padamu, aku akan hancurkan perahu mereka. Atas hak apa? Kami hanya mencoba menjalankan bisnis yang jujur. Apa hakmu untuk menghentikan kami? Tenang, jangan marah. Aku yang urus ini. Pak Harrison, berandal itu akan menyerang. Ayo sekarang. Berandal? Di Pelabuhan Danau Indah? Stella, jalang itu, mendukungmu. Si botak tidak menyentuhmu, kamu lolos dengan mudah. Tapi kali ini di Pelabuhan Batu Aman. Aku heran siapa yang bisa melindungimu sekarang. Kalian. Kau yang pertama melanggar aturan di laut. Dan sekarang di darat, kau tidak mau berhenti. Aturan? Kau memukuli kawan-kawanku, kau mencuri kargo, kau menyedot bahan bakar. Dan kau bicara soal aturan padaku? Percayalah, aku akan membuatmu tenggelam di Pelabuhan Batu Aman ini.
Keluar, jangan sentuh dia. Mundur. Ini berbahaya. Kau orang yang tangguh. Tapi hari ini, aku akan membuatmu minum sepuasnya air di pelabuhan batu aman ini. Hari ini, aku akan membunuhmu. Mundur. Kalian sampah. Saya bilang berhenti. Ayah, itu benar-benar Liam. Pak Dawson. Ayo lihat siapa di daerah ini yang berani menyentuh penyelamat hidup Arthur Dawson. Pak Dawson, sungguh kacau balau. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah penyelamat hidupmu. Kalau tidak, saya tidak akan berani, tidak akan pernah. Sekarang kau tahu, aku tahu, aku tahu. Kalau begitu bawa anak buahmu dan pergi. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyentuh Liam berarti melawan saya, Arthur Dawson. Liam, kita bertemu lagi. Aku terlambat, maaf merepotkanmu. Pak Dawson, saya berutang lagi. Itu bukan apa-apa. Kau menyelamatkan hidupku. Liam, aku sudah memesan restoran. Ayo, biar kami mentraktirmu. Liam, Mason bilang padaku kamu mau mendirikan perusahaan. Ya, papannya sudah terpasang, tapi kami belum mengamankan pasokan. Armada saya? Semua tangkapan dari jalur pengawas pasang, kamu yang akan menanganinya mulai hari ini. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun sebagai komisi. Pak Dawson, itu terlalu murah hati. Pak Hayes, Arthur Dawson di sini, di Pelabuhan Batu Aman, ada perikanan LC, yang merupakan bisnis penyelamat hidupku. Mulai sekarang, kargo kamu semua melalui salurannya, betul, dengan harga tertinggi. Dan Liam, mulai hari ini, kita adalah mitra, jadi jika kamu kaya, saya juga untung. Pak Dawson, terima kasih sudah membantu. Pak Dawson, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Kargo dari semua kapal ini, semua dipercayakan kepada saya, dan Anda membukakan pelabuhan Awan Teduh dan pelabuhan Danau Indah untuk saya. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Membalas? Lupakan saja. Malam itu di Pulau Teluk Silang, jika bukan karena Anda, orang tua ini, pasti sudah menjadi makanan ikan sekarang. Nyawa yang diselamatkan lebih berharga dari semua ini. Sayalah yang diuntungkan. Liam, Anda berlayar di rute ini sudah membantu saya. Mulai sekarang, jangan bicara tentang berutang apapun kepada saya. Kita adalah mitra, apa yang saya punya adalah milik Anda. Pak Dawson, izinkan saya bersulang untuk Anda. Mulai sekarang, perikanan LC adalah mitra paling terpercaya di rute ini. Kata-kata yang baik.
Chloe, kata-kata itu saya suka. Pak Hayes, saya sudah memeriksa kargo di Pelabuhan Awan Teduh, tidak ada masalah. Baik, terima kasih, Pak Hayes. Setelah dana masuk, saya akan memberitahu Anda. Bu Chloe, apakah Anda melewatkan makan siang? Kapan Anda kembali? Selesai dengan kargo di sana? Apa yang kamu tertawakan? Ada yang menempel di wajahku? Bu Chloe, cara kamu bicara di telepon, kamu makin mirip ibu bos. Tentu saja. Aku ibu bos perikanan LC. Harus bertingkah seperti ibu bos, kan? Baik, ibu bos. Ambil cuti sore. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Menemui orang tuaku. Sungguh? Kamu akan mengajakku bertemu orang tuamu? Ya, biar mereka lihat. Menantu perempuan yang kubawakan untuk mereka. Ayah dan ibu. Aku membawa seseorang untuk menemui kalian. Bapak dan Ibu, nama saya Chloe. Saya pacar Liam. Bu, bagaimana menurutmu? Keren, kan? Dia menantu perempuanmu, dan dia sekarang jadi ibu bos perikanan keluarga kita. Lihat baik-baik. Kalian puas? Liam, saya dengar perikanan LC sekarang berjalan sangat baik. Kargo 13 kapal Pak Dawson semuanya untukmu. Stella, informasi Anda sangat tajam. Berkat Pak Dawson, kami hampir tidak bertahan. Saya akan langsung ke pokok masalah. Liam, armada kita baru saja bertambah besar. Saya butuh seseorang yang bisa memegang kendali. Untuk gaji tahunanmu, saya akan memberi Anda 200.000 rupiah. Kamu tidak perlu pergi melaut. Bantu saya mengelola armada dan pengiriman rute. Pertimbangkan. Stella, saya menghargai tawaranmu, tapi saya sudah punya perusahaan saya sendiri, dan orang-orang yang harus saya lindungi. Pak Dawson menyediakan pengawal untuk saya. Saya percaya perikanan LC pasti akan berhasil. Tahu kamu akan berkata begitu. Baiklah, kalau begitu, mari kita ubah kesepakatannya. Saya ingin membeli saham di perikanan LC. Saham 30%, saya akan menyuntikkan modal dengan harga pasar, tidak ada campur tangan dalam operasi, hanya dividen. Semua kargo dari armada saya yang tiba di Pelabuhan Batu Aman akan sepenuhnya ditangani olehmu. Bagaimana menurutmu? Stella, kamu, Saya akan memastikan kamu diurus. Kalau begitu, sudah selesai. Besok saya akan minta pengacara membuat kontrak dan mengirimkannya. Kamu akan menandatanganinya. Suka atau tidak? Besok saya akan minta pengacara itu menyusun kontrak dan mengirimkannya. Suka atau tidak, kamu akan menandatanganinya. Sudah diputuskan. Kamu baru saja menolaknya. Itu undangan kedua dari seorang wanita cantik kaya dan gaji 6 digit. Kamu tidak menyesal? ayah dan ibuku sedang mengawasiku.
Jika aku pernah memperlakukan menantu perempuan pilihan mereka, di malam hari, dalam mimpiku, mereka akan membunuhku. Kamu pandai bicara.